Hai semua, kembali lagi bersama aku di Nuansa Cerita. Apakah di antara kalian ada yang ingin sekali ke Jepang? Jepang memang memiliki keindahan dan banyak orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Namun di balik itu semua ada banyak cerita yang ditutupi dari pemerintah. Jadi apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita kali ini? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tragedi Sagamihara, yang secara resmi dikenal dalam bahasa Jepang sebagai Sukui Yamayuri Enjiken, merupakan sebuah peristiwa pembunuhan massal yang mencatatkan diri sebagai yang paling mematikan dalam sejarah Jepang di era pasca perang. Peristiwa kelam ini terjadi pada waktu yang paling tidak terduga, yaitu di dini hari tanggal 26 Juli tahun 2016, tepatnya di fasilitas perumahan untuk penyandang disabilitas yang bernama Sukui Yamayuri En, yang terletak di kota Sagamihara, Prefektur Kanagawa. Serangan tunggal yang terencana ini tidak hanya merenggut nyawa 19 orang penghuni panti, tetapi juga melukai secara fisik dan mental setidaknya 26 orang lainnya, menciptakan sebuah luka traumatis yang dalam bagi kesadaran kolektif masyarakat Jepang. Negeri yang selama ini membanggakan diri atas nilai-nilai harmoni sosial, keramahan, dan tingkat keamanannya yang tinggi itu, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit tentang kerentanan dari kelompok masyarakatnya yang paling tidak berdaya. Tragedi ini mengguncang keyakinan dasar masyarakat tentang rasa aman dan memperlihatkan sebuah sisi kelam yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kemajuan dan keteraturan negara tersebut. Dampaknya pun melampaui batas-batas kota Sagamihara, menyentuh hati nurani seluruh bangsa dan memicu pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan anggotanya yang paling lemah. Satoshi Umatsu, pelaku di balik tragedi mengerikan ini, adalah sosok yang awalnya justru dipercaya untuk merawat para korban. Sebelum peristiwa pembantaian, pria kelahiran 1989 ini bekerja sebagai staf perawat di Sukui Yamayuri En sejak tahun 2012. Selama kurang lebih 4 tahun, ia terlibat langsung dalam perawatan sehari-hari para penyandang disabilitas yang tinggal di panti tersebut. Namun, catatan kerjanya mulai menunjukkan masalah ketika pada awal 2016, sikap dan perilakunya mengalami perubahan yang signifikan. Rekan-rekan kerjanya mulai merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan aneh yang sering diucapkan Umatsu mengenai penyandang disabilitas. Ia mulai menunjukkan ketertarikan pada ide-ide eugenika dan kerap menyatakan keyakinannya bahwa orang dengan disabilitas berat sebaiknya tidak dilahirkan. Kondisi ini memuncak pada bulan Februari tahun 2016 ketika manajemen panti memutuskan untuk memecatnya karena dianggap memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh institusi tersebut. Setelah pemecatan inilah obsesinya terhadap pemurnian ras manusia semakin menjadi-jadi, dan ia mulai merencanakan aksi yang kemudian mengguncang seluruh Jepang. 5 bulan sebelum aksi brutalnya terjadi, sebuah peringatan yang nyaris tidak bisa lebih eksplisit lagi disampaikan oleh Umatsu sendiri, namun gagal dicegah. Pada suatu hari di bulan Februari tahun 2016, dengan tenang ia mendatangi kantor Ketua Dewan Perwakilan Partai Demokrat Liberal di Gedung Diet dan menyerahkan sebuah manifest berisi 3 halaman. Dokumen itu, yang kemudian menjadi bukti mengerikan atas niatnya, secara terang-terangan menyatakan ancaman untuk membunuh 470 penyandang disabilitas. Tidak hanya berhenti di sana, ia dengan spesifik menyebut nama Sukui Yamayuri En sebagai target utama, disertai dengan pernyataan bahwa tujuannya adalah untuk memberantas para penyandang disabilitas demi menciptakan dunia yang lebih baik menurut versinya. Respons otoritas terhadap ancaman tertulis yang begitu jelas dan terperinci ini justru berakhir sebagai sebuah kegagalan sistemik yang tragis. Polisi memang menahannya, dan ia sempat menjalani pemeriksaan kejiwaan yang menghasilkan diagnosis gangguan kepribadian. Namun, dalam penilaian yang kelak menjadi bahan penyesalan mendalam, dokter menyimpulkan bahwa Umatsu tidak berada dalam kondisi yang langsung membahayakan dirinya atau orang lain, dan tidak memenuhi kriteria untuk dirawat secara paksa. Proses hukum hanya menahannya selama 12 hari di rumah sakit jiwa sebelum akhirnya ia dibebaskan kembali ke masyarakat, bagai bom waktu yang hanya menunggu detiknya untuk meledak. Pada malam yang sunyi dan menentukan itu, rencana jahat Umatsu pun mulai dieksekusi dengan persiapan yang matang dan terorganisir. Ia sengaja menginap di sebuah hotel kapal pesiar yang berlokasi tidak jauh dari fasilitas Yamayuri En, sebuah langkah strategis untuk memastikan kedekatannya dengan lokasi target. Sebelum menuju ke panti,
ia terlebih dahulu menyewa mobil yang akan menjadi kendaraan pelariannya setelah aksi berakhir. Persiapan senjata dilakukan dengan cermat, selain beberapa pisau yang telah dimilikinya, ia juga membeli tambahan senjata tajam lainnya serta perlengkapan pendukung seperti tali pengikat dari plastik, zip tie, yang nantinya akan digunakan untuk melumpuhkan para staf yang berjaga. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suasana gelap dan hening menjadi saksi bisu kedatangannya di perimeter panti. Dengan gerakan lincah dan penuh perhitungan, ia memanjat pagar pembatas yang mengelilingi fasilitas tersebut, menghindari deteksi dari sistem keamanan yang ternyata tidak memadai. Titik masuknya adalah sebuah jendela di lantai 2 yang tidak terkunci dengan baik, sebuah celah keamanan kecil yang akhirnya menjadi pintu malapetaka bagi puluhan nyawa tak berdosa di dalamnya. Setelah berhasil menyusup ke dalam gedung, Umatsu segera bergerak dengan efisiensi yang mengerikan, bagaikan predator yang telah mengenali mangsanya. Langkah pertamanya adalah menetralisir 2 orang staf yang sedang bertugas jaga malam. Dengan ancaman pisau yang diacungkan, ia memaksa mereka untuk menyerahkan kunci master yang menjadi akses vital ke seluruh kamar tidur di fasilitas tersebut. Tidak berhenti di situ, ia dengan dingin mengikat pergelangan tangan mereka menggunakan zip tie yang telah dipersiapkan sebelumnya, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi atau memperingatkan para penghuni lainnya. Dengan kunci di genggamannya, ia kemudian memulai perjalanan maut dari satu kamar ke kamar lainnya, bagaikan algojo yang menjalankan tugasnya di kegelapan malam. Di setiap kamar yang dimasukinya, ia menemukan para penyandang disabilitas yang sedang terlelap dalam tidur mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya maut telah menyergap. Dengan menggunakan berbagai pisau yang dibawanya, termasuk pisau dapur dan pisau belati, ia menusuk para korban yang tak berdaya itu dengan target utama pada bagian leher dan dada. Kekejaman ekstrim terlihat dari luka-luka yang hampir memenggal beberapa korban, menunjukkan intensitas kebencian dan kekerasan yang dilakukannya tanpa ampun. Selama kurang lebih 40 menit, lorong-lorong sunyi panti itu berubah menjadi galeri kematian, di mana teriakan dan jeritan mungkin sempat pecah namun tidak cukup untuk membangunkan dunia luar dari kelengahannya. Setelah menyelesaikan aksi biadabnya, Umatsu tidak berusaha melarikan diri atau menyembunyikan identitasnya. Sebaliknya, dengan tenang yang mencengangkan, ia meninggalkan lokasi pembantaian dan mengemudikan mobil sewaannya menuju kantor polisi setempat. Sekitar pukul 3 pagi, ia tiba di sana dan dengan sikap hampir seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas penting, ia menyatakan diri sebagai pelaku. Dalam pengakuannya kepada petugas yang sedang bertugas, ia dengan tegas menyatakan, "Saya adalah pelakunya. Saya telah membebaskan para penyandang disabilitas." Pernyataan ini tidak hanya mengungkapkan pengakuan tindak kriminalnya, tetapi lebih jauh mencerminkan keyakinan ideologisnya yang terdistorsi. Bahkan lebih mengejutkan lagi, ia menambahkan bahwa dunia akan lebih baik tanpa mereka, sebuah pernyataan yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyesali tindakannya, melainkan justru merasa telah melakukan sesuatu yang benar menurut persepsinya yang menyimpang. Sikapnya yang dingin dan terukur ini, tanpa sedikit pun tanda-tanda penyesalan atau emosi, semakin memperkuat gambaran tentang seorang pelaku yang tidak hanya waras secara hukum tetapi juga sangat yakin dengan ideologi eugenika yang dianutnya. Selama proses investigasi dan persidangan, motif Umatsu terungkap bukan sebagai ledakan amuk sesaat, melainkan sebagai sebuah keyakinan ideologis yang dalam dan terstruktur tentang eugenika. Ia dengan konsisten dan tanpa ragu menyatakan bahwa tindakannya didorong oleh kepercayaan bahwa penyandang disabilitas intelektual dan fisik berat, dalam pandangannya, tidak memiliki kemampuan untuk mengalami kebahagiaan atau memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Lebih jauh, ia berargumen bahwa keberadaan mereka justru menciptakan beban ekonomi dan emosional yang tidak perlu bagi keluarga dan negara. Visinya yang terdistorsi membayangkan sebuah masyarakat utopia di mana eutanasia terhadap penyandang disabilitas berat tidak hanya dilegalkan, tetapi juga dipandang sebagai tindakan kemanusiaan yang mulia. Dalam pikiran Umatsu, pembunuhan yang dilakukannya bukanlah kejahatan, melainkan sebuah pembebasan yang diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Ia bahkan menyamakan tindakannya dengan membersihkan sampah dari masyarakat, sebuah analogi yang mencerminkan kedalaman kebencian dan dehumanisasi dalam pandangan dunianya. Keyakinan ekstrim ini tetap dipegangnya bahkan setelah menghadapi realitas mengerikan dari tindakannya, menunjukkan sifat ideologi eugenika yang begitu membajak nalar dan kemanusiaan seorang individu.
Gelombang kesedihan, ketakutan, dan kemarahan yang mendalam menyebar ke seluruh Jepang menyusul terungkapnya berita mengerikan dari Sagamihara. Masyarakat Jepang yang membanggakan nilai-nilai harmoni dan keamanannya tercengang oleh kekejaman yang menimpa kelompok paling rentan. Sebagai bentuk duka nasional, warga berbondong-bondong mengunjungi lokasi kejadian untuk meletakkan karangan bunga, mainan boneka, dan pesan-pesan belasungkawa yang mengharukan di depan pagar panti, mengubah tempat tragedi menjadi sebuah ruang berkabung publik. Sementara itu, media Jepang menunjukkan restrain yang luar biasa dengan menerapkan kesepakatan tidak tertulis untuk tidak mempublikasikan nama-nama korban maupun wajah mereka. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan budaya yang mendalam untuk menghormati privasi keluarga yang berduka dan mencegah rasa malu, haji, yang mungkin dirasakan oleh keluarga besar korban. Lebih dari sekadar peliputan berita, media fokus pada diskusi mendalam tentang implikasi sosial dari tragedi ini, termasuk sistem perawatan disabilitas, kebijakan kesehatan mental, dan bahaya ideologi eugenika, meskipun dengan hati-hati menghindari sensasionalisme yang dapat melukai perasaan para penyintas dan keluarga korban. Proses hukum terhadap Satoshi Umatsu berlangsung dalam sorotan publik yang intens, dengan persidangan yang tidak hanya menguji aspek legal tetapi juga mempertanyakan batasan tanggung jawab kriminal. Selama persidangan di Pengadilan Distrik Yokohama, tim pembela Umatsu mengajukan pembelaan dengan dasar ketidakwarasan, berargumen bahwa klien mereka berada dalam kondisi gangguan jiwa yang membuatnya tidak dapat memahami konsekuensi dari tindakannya. Mereka menyajikan bukti-bukti psikiatris yang mencoba menggambarkan Umatsu sebagai individu yang mengalami delusi dan halusinasi akibat penggunaan ganja sintetis. Namun, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa Umatsu sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya, dengan menunjukkan perencanaan yang matang, persiapan yang cermat, dan kemampuan untuk menghentikan serangan serta menyerahkan diri secara sukarela. Pada bulan Maret tahun 2020, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati, menyatakan bahwa sifat kejahatan yang luar biasa kejam dan motivasi egois pelaku tidak dapat dimaafkan. Keputusan ini kemudian diteguhkan oleh Pengadilan Tinggi Tokyo pada bulan Maret tahun 2024, yang menolak banding dari tim pembela dan menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk meringankan hukuman mengingat sifat brutal dari kejahatan yang dilakukan. Warisan tragedi Sagamihara terus membayangi kesadaran kolektif masyarakat Jepang sebagai pengingat kelam tentang bahaya laten ideologi ekstrim dan kegagalan sistem dalam melindungi kelompok paling rentan. Peristiwa ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kesehatan mental nasional, termasuk protokol penanganan ancaman dan sistem perawatan paksa, meskipun perubahan substantif masih berjalan lambat. Lebih dari sekadar reformasi kebijakan, tragedi ini membuka ruang diskusi publik yang jarang terjadi mengenai diskriminasi terselubung terhadap penyandang disabilitas dan tanggung jawab kolektif untuk membangun masyarakat yang benar-benar inklusif. Para aktivis disabilitas mendapatkan momentum baru untuk memperjuangkan hak-hak mereka, menekankan bahwa nilai seseorang tidak boleh diukur semata-mata berdasarkan kemampuan produktivitasnya. Pelan namun pasti, kesadaran akan pentingnya merangkul keragaman dan menghargai setiap kehidupan mulai mengakar, tumbuh dari tanah subur kesedihan mendalam. Warisan terbesar dari tragedi ini mungkin terletak pada pelajaran pahit bahwa keamanan dan harmoni sosial harus aktif dibangun melalui kewaspadaan terhadap prasangka, komitmen pada empati, dan penolakan tegas terhadap segala bentuk eugenika yang menyamar sebagai kemajuan. Dalam upayanya yang mengerikan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, Satoshi Umatsu justru meninggalkan sebuah luka yang dalam pada kemanusiaan itu sendiri, membuktikan bahwa tidak ada kekejaman yang lebih besar daripada yang dilakukan atas nama sebuah ideologi yang dianggap mulia. Dan itulah tadi kisah tentang Satoshi Umatsu atau yang biasa dikenal sebagai tragedi Sagamihara yang menewaskan banyak korban. Jika kalian ingin melihat kisah-kisah lainnya dari luar negeri, kalian bisa lihat di channel ini, yaitu Nuansa Cerita, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.